Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Nelly Fitria Herman Putri, NIM B120122. saya Dini Cecilia Sinaputar, NIM B120108. Saya Fadila Bagi Salsabila, NIM B120114. Dan saya Valentina Amanda Pane dengan NIM B120135. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai hak milik dalam hukum agraria. Pembahasan pertama mengenai pengertian hak milik. Hak milik diatur dalam pasal 20 sampai pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang disebut dengan UU PA. Menurut pasal 20 UU PA, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 yang berbunyi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Subjek hak milik: pertama, warga negara Indonesia; kedua, badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah; ketiga, bank-bank yang didirikan oleh negara; keempat, perkumpulan koperasi; dan yang terakhir, badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Selanjutnya, timbul hak milik yang diatur dalam pasal 22 UU PA. Yang pertama, hukum adat yang diatur dengan peraturan pemerintah, misalnya melalui pembukaan tanah. Yang kedua, penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, yaitu melalui permohonan yang diajukan kepada instansi yang mengurus tanah. Yang ketiga, ketentuan undang-undang atau konvensi. Selanjutnya, sertifikat hak milik adalah dokumen legalitas kepemilikan terhadap properti. Lalu, pemegang sertifikat hak milik adalah pemegang hak utama atas tanah dan properti yang berada di atasnya. Lalu, dapat dijual atau diwariskan tanpa terbatas waktu. Selanjutnya, yaitu syarat dalam pembuatan sertifikat hak milik. Salah satu syarat yang tidak dapat digugat adalah pemegang hak haruslah warga negara Indonesia. Selain itu, dalam hal pendaftaran dokumen sertifikat atas tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah jual beli dalam peralihan hak milik atas tanah. Yang pertama, 1. Fotokopi KTP pemohon yang telah dilegalisir pejabat berwenang. Kedua, fotokopi bukti pembayaran PBB dalam tahun terakhir, fotokopi kartu keluarga pemohon, fotokopi NPWP, izin mendirikan bangunan, akta jual beli, pajak penghasilan, bukti pelunasan pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan pembangunan. Yang terakhir adalah pernyataan tanah tidak sengketa. Yang kedua, hibah atau waris. Pertama, identitas diri dan pewaris atau penghibah. Dua, akta hibah. Tiga, bukti penguasaan tanah yang dipunyai pewaris atau penghibah. Empat, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Lima, izin mendirikan bangunan atau IMB. Enam, nomor pokok wajib pajak NPWP. 7. Surat keterangan belum bersertifikat. 8. Surat keterangan riwayat tanah. 9. Surat keterangan tidak sengketa. Dan yang terakhir, surat keterangan tanah secara sporadik. Pembahasan yang terakhir dari kelompok kami adalah berakhirnya hak milik. Yang pertama, tanahnya jatuh kepada negara karena 1. Pencabutan hak menurut pasal 18 UU AP. 2. Penyerahan dengan sukarela oleh pemilik. 3. Ditelantarkan. 4. Ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2 UU AP. Nomor 2, tanahnya musnah. Dan yang terakhir, terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan peraturan land reform. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.